Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ya rabbana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kelapangan kesehatan yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini di ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 dari surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu menyatu? Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan setiap yang hidup itu dari air. Kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan di bumi itu rawasi, pasak-pasak, yaitu berupa gunung-gunung. Antamida bihim, supaya menahan goncangan. Waja'alna fiha fijajan subulan, dan kami jadikan padanya fijajan, sesuatu yang lapang, berupa jalan-jalan. Fijajan subulan, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Ayat yang pertama, setelah Allah SWT menyampaikan ajaran tauhid dan kepercayaan musyrik yang dipercaya oleh kaum jahiliyah itu, yang menganggap anak sebagai Allah, yang percaya bahwa Allah itu juga beranak, dan juga mengatakan ada para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi pengabdi kepadanya, dan tiada satupun dari mereka yang boleh atau yang mengaku sebagai sesembahan. Pada ayat ini
ini adalah istidlal atau hujjah atau burhan atas kekuasaan Allah SWT dan nikmat kepada manusia. Yang pertama, diingatkan kepada orang-orang kafir itu. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu, lalu kami pisahkan dia? Dulu di para ulama salaf, ya, dan para ulama tafsir yang mutaqaddimin, yang klasik, mengartikan ayat ini bahwa langit itu satu. Annas samawati ratqan wal arda ratqan. Ya. Kanat ratqan itu. Jadi langit itu satu, bumi itu satu, tunggal atau menyatu. Maksudnya apa? Langit itu kosong melompong, tidak ada apa-apa di atas. Ya. Yang kita lihat itu memandang ke langit, tidak ada apa-apa di sana. Ya, di siang hari. Lalu langit itu dipisah, dibelah, sehingga timbullah awan-awan, dan awan-awan menurunkan hujan. Bumi juga begitu, kosong melompong, gersang, tak ada tumbuhan. Dengan turunnya hujan, maka bumi pun dipisah juga, yaitu ada tanah dan ada tumbuhan. Jadi itulah maksudnya, seperti apa namanya, was samai zatir raj'i wal ardi zati sada. Ya. Jadi langit itu menghasilkan hujan, ya, yang turun ke bumi, dan bumi menghasilkan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Ya. Nah, itu pemahaman klasik. Sejak tahun 1912 muncul teori apa? Teori tentang terciptanya alam ini. Namanya teori Big Bang. Jadi alam ini tercipta dari sebuah ledakan yang maha dahsyat. Ya. Jadi orang-orang membaca ayat ini sesuai pula dengan teori Big Bang. Ya. Karena dikatakan bumi dan langit itu dulu menyatu. Jadi belum ada langit, belum ada bumi. Lalu melalui ledakan yang dahsyat itu, maka terpecah belah, bercerai-berai, maka terjadilah alam raya ini, terbagi daripada galaksi-galaksi, ya, yang tidak terhitung. Galaksi juga menimbulkan gugusan bintang. Setiap bintang tu punya pula planet-planet. Ya. Jadi yang ledakan itu berasal dari energi yang timbul dari atom-atom, ya, dari gas-gas yang terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Ya, itu menimbulkan energi yang saling menarik, ya, dan akhirnya mereka semakin padat.
ya gas yang bermuatan atom-atom. Ya, atom itu isinya neutron, proton, dan dikelilingi oleh elektron. Itu kalau yang jurusan fisika tahu dia. Ya. Jadi semakin padat dan yang segumpalan kalau dalam Al-Quran itu disebutkan dengan dukhon, asap. Ya. Semakin padat dan tekanannya juga semakin keras, ya, akhirnya ya, dia meledak, maka terciptalah alam ini. Nah, inilah ayatnya katanya yang menjelaskan itu. Tapi itu tentu kalau kita katakan ayat ini maknanya seperti itu, tentu ya makna alternatif lah. Ya, itu bagi mana namanya mufassir yang menafsirkan ayat-ayat dengan ilmiah, tapi itu artinya dia sejalan dengan teori Big Bang ini. Jadi masa ledakan itu ya yang di sana menimbulkan galaksi-galaksi kita ini, maka yaitu tidak terperkirakan besarnya itu di dalam alam raya ini. Kemudian waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Setelah terbentuk langit dan bumi, atau air turun, air hujan turun ke bumi, maka makhluk hidup ini berasal dari air. Ya. Jadi kalau dulu turun hujan, maka suburlah tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan karena air. Kemudian juga makhluk hidup juga yang berpasangan juga dari air, ya, terutama hewani, yaitu dari perkawinan antara yang jantan yang betina atau yang laki-laki dengan yang perempuan. Itu juga air. Ya. Air ini adalah dasar atau sumber kehidupan bagi makhluk hidup semuanya, dan ini sesuai juga dengan ilmu biologi. Ya. Makhluk hidup yang tertua yang pertama kali muncul adalah dari air. Dia semacam ganggang bakteri yang hidup kemudian berkembang, berevolusi menjadi makhluk-makhluk yang lebih sempurna, termasuk kita ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya, tapi karena ada manusia, secara khusus konsepnya Adam, ya mungkin juga Adam adalah simbol manusia yang sempurna. Artinya sebelum itu juga sudah ada makhluk-makhluk yang akalnya belum sempurna seperti hewan. Ya. Nah, itu fenomena alam, apakah itu dikatakan langit yang menghasilkan hujan dan bumi yang menghasilkan tumbuhan, ya, dan juga kehidupan yang diberi oleh Allah SWT, yaitu tergantung kepada air. Kalau tidak ada air, tidak ada makhluk hidup. Di planet-planet lain dari luar bumi ini, di situ tidak ada air,
tidak ada makhluk hidup. Meskipun bakteri itu tidak bisa tumbuh sana kalau tidak ada air. Nah, itu adalah bukti kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada Tuhan yang lain yang punya energi, yang punya kekuasaan, kudrah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan anak, ya, karena kemahakuasaannya, dan juga tidak memerlukan makhluk-makhluk yang lain, ya, yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga adalah di bumi itu ada gunung-gunung, ya, rawasi, pancang-pancang atau pasak. Jadi gunung itu sebagai pasak. Ya, rasiyah itu asal artinya pasak. Ya. Untuk apa? Untuk menahan supaya tidak goncang dia, tidak goyah. Ini biasanya fungsi pasak itu seperti itu. Jadi untuk menstabilkan jalannya bumi ini yang berputar. Ya, itulah gunanya gunung-gunung itu. Kalau tidak ada gunung-gunung, mungkin dia goncang-goncang itu. Ya, kita digoncang-goncangnya. Tapi karena ada gunung-gunung itu, dia berfungsi supaya bumi ini stabil, ya. Wa ja'alna fiha fijajan subulan, dan kami jadikan padanya di bumi itu fijajan subulan. Ya, ini bisa diartikan secara harfiah, bisa juga diartikan secara simbolik. Karena la'allahum yahtadun, ya, agar mereka mendapat petunjuk. Fijajan subulan atau subulan fijajan dalam di surat Jin, atau surat Nuh, ya. Itu fajjun itu yang lapang, ya. Jadi jalan-jalan yang lapang, atau yang lapang berupa jalan-jalan. Jadi banyak jalan, ya. Kalau apalagi zaman sekarang, kalau dulu jalan di suasana suasana padang pasir, ya, kemanapun berjalan itu sama. Semuanya bisa jadi jalan, lapang dia. Karena buat jalan pun sudah terkesan dilalui terus, nanti datang angin tertimbul lagi jalan itu. Ya, cuma sudah ada ditanda-tanda oleh orang itu jalan yang selalu diikuti itu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang orang sudah membuat jalan lebar-lebar gitu. Ya. Apalagi kalau jalan laut dan jalan udara itu lebar-lebar itu, tidak ada batasnya. Ya. Ya, yang membatasi itu navigasinya aja, agar mereka tidak tersesat jalan. Ya. Jadi banyak jalan luas agar mereka tidak tersesat jalan. La'allahum yahtadun itu tidak tersesat. Jadi dapat petunjuk arah itu, ke sana, ke sini, ke utara, ke barat, ke selatan. Ya, ada jalan-jalan itu secara harfiah. Ya, secara simbolik itulah bahwa Allah menyediakan banyak jalan agar kita mendapat petunjuk, jalan kebaikan, jalan yang ada dalam agama dan syariat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagian dari dan seterusnya bukti-bukti Allah menunjukkan kekuasaannya, dan dia tidak memerlukan makhluk selain daripada zatnya sendiri. Allah
Maha Kuasa atas dan menciptakan segala sesuatu itu dengan kekuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ya. Di Quran Allah sering dan selalu mengulang-ulang awalam yarau awalam yasiru awalam untuk namanya apakah itu kejadian kita, kejadian alam, kejadian kisah-kisah manusia masa lalu, ya kira-kira penjelasan awalam ini. Iya, itu banyak tuh awalam yarau, afalam tara, alam tara, afala yanzurun, afala yanzuruna, afalam yasiru. Itu semua mengarahkan perhatian pendengarnya kepada objeknya. Ya, tidakkah kamu memperhatikan? Ya. Artinya perhatikanlah itu, pikirkan dan belajar. Dan itu adalah dorongan untuk selalu kita mempelajarinya. Ya, di sini pelajari ya. Jadi orang kafir itu tidak mikir gitu, tidak memperhatikan, karena oleh sebab itu tidak muncul iman dalam diri mereka. Karena mereka tidak memikirkan itu, maka Allah mengarahkan perhatian mereka seperti itu supaya mikir gitu. Perhatikan, ya. Dengan memperhatikan dan mempelajari semua fenomena yang ditunjukkan itu, apakah itu alam, apakah itu sejarah umat-umat yang terdahulu, maka akan ditemukanlah tanda-tanda. Tanda-tanda yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Disitulah munculnya iman, kepercayaan. Maka ini khusus ayat ini perhatian diarahkan kepada orang-orang kafir. Orang beriman dia percaya rezeki dari Allah SWT, hujan turun dari langit membawa rezeki, yaitu menyuburkan tanah-tanah, terutama bagi petani itu zaman dulu, ya. Atau sekarang ini orang terus belajar, ditemukan teori Big Bang misalnya. Walaupun itu tentu kan penafsiran alternatif tentu tidak mutlak dia itu maksudnya. Yang tahu maksudnya ya Allah Ta'ala, dan kita memahami sekedar apa yang bisa dinalar oleh akal kita, ya. Nah itulah Allah Ta'ala menyuruh kita menggunakan pengamatan. Jadi pengamatan ini sambil berpikir di ro'a yara, itu melihat, memperhatikan. Nazara yanzuru juga seperti itu. Kalau sara yasiru itu berjalan itu mengadakan perjalanan untuk mencari atau melihat, untuk belajar. Karena pepatah mengatakan jauh berjalan banyak yang ditengok, lama hidup banyak yang dirasa. Jadi itu semuanya berguna untuk atau mendorong untuk kita selalu belajar, ya. Semakin kita belajar, objek-objek yang kita pelajari semakin ditemukan hal yang dibalik itu, ya. Jadi semuanya itu untuk menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Itulah disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya. Jadi langit dan bumi ini semua, pertukaran malam dan siang itu menjadi tanda, jadi ayat. Di situ nanti ditemukan tanda-tanda atau ayat-ayat. Ayat apa? Itu tentang kekuasaan Allah, ya, di baliknya.
Itu li ulil albab, bagi yang punya lub, yang punya kalbu. Ya, sebab kalau akal saja tidak bisa dia nemukan. Tapi kalau dilibatkan kalbu kita, itu dia bisa menemukan hal yang dibalik itu, yang metanya, metafisiknya, yang dibalik segala sesuatu itu. Itulah Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada ayat ini Allah mengatakan bahwa bumi dan langit itu dulu nyatu, dulu dipisahkan, dan juga gunung-gunung ini menjadi pasat begitu tinggi supaya dia bisa stabil. Lalu muncul teori Big Bang oleh ilmuwan Belgia tahun 1927. Itu ada proses-proses penciptaan alam itu. Para orientalis juga selalu mengatakan fenomena-fenomena alam ini adalah hukum alam, padahal itu hukum Allah sebenarnya. Allah juga tidak secara langsung memamerkan kudrat dan iradah, selalu ada kausalita. Padahal Allah itu dengan kun fayakun bisa semuanya menstabilkan bumi ini tanpa gunung pun bisa dengan kun fayakun tadi. Begitu juga dengan penciptaan pemisahan bumi dan langit ini bisa sekaligus tanpa proses bisa. Ini mengapa selalu ada kausalita ya? Ya. Kalau kita lihat alam raya ini, ya, di galaksi kita saja, kita bumi ini berada dalam galaksi Bima Sakti yang seperti obat nyamuk. Ya. Itu radiusnya itu 150.000 tahun perjalanan cahaya dari tepi ke tepi. 1.500.000 lah, 1.500.000 tahun perjalanan, itu luasnya itu. Jadi matahari kita ini salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti itu. Dan itu bintang yang ada di Bima Sakti ini saja itu tidak bisa kita hitung tak berapa jumlahnya. Belum ada ilmuwan yang dapat menghitung secara pasti berapa banyaknya bintang di galaksi Bima Sakti ini. Itu baru satu galaksi kita. Bumi ini terdapat dari salah satu planet dari satu bintangnya yang kita sebut matahari. Masih banyak bintang yang lebih besar dari matahari dan punya planet juga seperti matahari kita ini. Jadi bumi ini sangat kecil sekali, mungkin seperti kuman atau virus kan di alam ini. Apalagi kita kecilnya. Karena kekuasaan Allah itu maha dahsyat. Kalau kekuasaan Allah itu digunakan langsung, dia tidak ada yang bisa menanggung. Maka Allah menciptakan wasilah. Ya. Nah, diciptakan apa? Wasilah untuk terjadinya alam, ya itulah teori Big Bang kalau kita katakan seperti itu. Ya. Sedangkan itu berapa inti matahari itu panasnya 15 juta derajat Celcius, permukaannya 6.000 derajat Celcius. Intinya itu
inti matahari itu 15 juta derajat Celcius. Seperti apa kira-kira panasnya? Big Bang itu gumpalan raksasa dari gas yang berisi apa tadi yang disebut atom-atom apa itu neutron, proton dan elektron itu 70 kali panasnya inti matahari. Jadi berarti 70 kali 15 juta derajat panasnya. Nah, itulah yang dijadikan yang menimbulkan ledakan itu terciptanya alam raya ini. Ya, berdasarkan penafsiran ilmiah dari ayat ini. Itu wasilahnya. Kalau Allah langsung tidak akan bisa tertanggung, segitu panas saja. Jadi kalau energi atau kuasa Allah digunakan langsung, kita ini apalah, tidak bisa. Tidak bisa menanggungnya. Maka Allah ciptakan wasilah-wasilah itu. Ya. Kalau apa namanya, kalau penyakit diciptakan obatnya, itu wasilah untuk menjadi sembuh. Allah Ta'ala apa tidak bisa langsung menyembuhkannya, ya. Tapi kalau kekuasaan Allah, kudrat Allah langsung, itu bukannya sembuh tapi gosong langsung, ya. Karena besarnya energi atau kekuasaan Allah. Nah itu, jadi diciptakan oleh Allah kebiasaannya. Itu namanya sunnatullah. Sunnatullah itu bagi orang yang tidak beragama, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu hukum alam. Tapi mereka tidak bisa menjawab energi itu asalnya dari mana. Tidak bisa menjawabnya. Kalau kita kan mudah menjawabnya. Karena itu dari kekuasaan, dari tetesan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, energi. Ini kita hidup nih, kita terang nih, ada energi di situ. Ada elektron di situ yang ada bernilai positif dan negatif, sehingga dia menimbulkan api, ya, dan menimbulkan energi. Ya, sekarang orang sudah tergantung kepada listrik. Kalau listrik mati, semua orang mati juga kegiatannya. Sampai air pun tidak ada. Ya. Ya itulah, itu hanya sunnatullah atau hukum alam yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur alam ini. Ya gitulah. Ya. Sejalan dengan yang tadi, alam yang berkembang. Jadi kalau gunung ini sebagai pasar, karena pasar dia langsung menghancurkan semua itu. Sini kan jadi gunung batu-batu itu kan dipecah-pecah kan. Ya. Kan hilang keseimbangan. Jadi kiamat itu tercipta mungkin ya manusia juga yang menciptakan itu. Semakin banyak untuk gara-gara nanti hilanglah keseimbangan alam itu guncangan besarnya nanti kan itu. Iya, jadi itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, sampai nanti hari kiamat. Di ujung hari kiamat itu kan tidak ada batas, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi orang yang menyebut Allah Allah. Arti itu semua orang sudah melakukan sekehendak semau-maunya, sehingga itu merusak alam dan semakin parah maka terjadilah kiamat itu. Terutama rusaknya navigasi
perjalanan peredaran planet-planet, bintang-bintang ini, sehingga kacau dia. Maka itu terjadi, bisa jadi matahari itu, bumi ini putar arah dia, sehingga matahari terbit dari barat dan seterusnya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan. Ini mungkin minggu depan kita sudah dalam keadaan berpuasa dalam bulan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat, selalu sehat, dan dapat menjalankan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, dan bisa menjalankan ibadat kita dalam bulan Ramadan ini. Dan ini sudah suasana Ramadan ini. Tidak ada makan lagi ni. Untuk latihan nanti. Jadi ya, jangan celengak-celenguk ni mana ni ada ni. Ya. Kemudian mohon maaf atas segala sesuatu, sehingga kita nanti memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih, ya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq war ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.